Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Nah, biasa, dan seperti biasa kita sebelum melakukan pelajaran hari ini kita berdoa, ya. Doa baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita mulai di bab 6, ya, yang sebelumnya kemarin terkait dengan membaca. Dan sekarang kita bahas terkait dengan bab 6 dan juga nanti dilanjut dengan membaca lagi, ya. Artinya biar semuanya bisa paham terkait dengan materi bab 6 ini. Nah, bab 6 ini larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi di bab 6 ini larangan bebas, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dalam hal ini, ya, di sini ada tujuan belajar, ya, tujuan belajar, ya, kalian bisa baca, ya, maupun menghafal, ya, baca ayat Al-Quran terkait dengan bab 6 tadi, larangan perbuatan zina dan pergaulan bebas, kemudian menjelaskan nanti, ya, menjelaskan, kemudian menganalisis tentang hukum bacaan yang terkait dengan bab 6, yakni larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa itu pergaulan bebas? Nah, yang kamu ketahui apa? Larangan pergaulan bebas. Apa? Pergaulan yang terkendali atau tidak terkontrol atau bebas, artinya kan apa? Ya, suka atau tidak mengaturan, ya kan? Gitu. Artinya pergaulan bebas baik secara akal ataupun secara agama syariat, ya, itu tidak ada aturan di situ, baik aturan hukum maupun aturan sosial maupun aturan pemerintah, ya, di situ. Nah, kita lakukan, itu namanya pergaulan bebas yang tidak didasarkan dengan aturan, baik. Nah, dalam hal ini pergaulan atau larangan perbuatan zina, nah, ayat yang terkait, ya, itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra. Ayo kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu Quran surat Al-Isra, ya, terkait dengan larangan pergaulan bebas atau perbuatan zina. Dan janganlah kamu mendekati
lebih menekankan, artinya mendekati zinanya tidak diperbolehkan, apalagi melakukan, dan gitu ya. Walaupun secara tekstual, secara dalil, ya, perbuatan zinanya itu sendiri tidak ada di Al-Quran, ya. Kalian bisa lihat, tapi untuk mendekati zina itu tidak diperbolehkan. Nah, itu ada ayatnya. Artinya mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi perbuatannya, ya, melakukannya. Maksudnya di situ, ya. Di sini secara tekstual janganlah kamu mendekati zina, ya. Tapi kalau perbuatannya boleh dong, ya sama aja, lebih-lebih, maksudnya begitu, ya, dalam ayat ini. Kemudian dalam hadis juga, hadis riwayat Bukhari. Lanjut. Nah, dalam isi kandungan Quran surat Al-Isra ini, pertama, Allah melarang kita mendekati zina. Artinya kalau mendekati dilarang, ya, berarti perbuatannya melakukan zina juga sama-sama lebih besar, lebih dilarang. Ya. Kemudian larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus, ya, itu tindakan. Kalau kita menjauhi, ya, pasti untuk perbuatannya juga pasti, ya, tidak terlaksana, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan perempuan kita mendekatinya sudah, ya, enggak, potensi untuk tindakan preventif atau pencegahannya itu, ya, jangan kita mendekati zina. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Ya, kenapa? Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas, ya. Bebas karena semau diri sendiri, ya. Kalau nafsu bisa di situ perbuatan mendekati zina, ya kan, melakukan perbuatan zina termasuk kategori pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu yang tidak diatur, ya, terikat. Konteksnya hari ini zina itu berarti tidak terikat oleh suatu hukum pernikahan, ya. Baik secara syariat maupun pemerintah. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang tadi, ya, terkait perbuatan zina dan pergaulan bebas. Satu, Nabi Muhammad, ini sekandungannya hadis, ya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang beriman tidak melakukan perbuatan zina, pasti, ya. Yang kedua, perbuatan zina dan Muhammad termasuk pergaulan bebas. Yang ketiga, cara menjadi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Dia harus berpegang teguh, ya, terus istiqomah. Kalau bisa enggak. Kenapa? Itu suatu perbuatan yang keji, ya, dilarang. Jangan sampai karena terpengaruh, misalkan. Terpengaruh bisa terjadi kenapa? Ya, karena tidak istiqomah. Istiqomah dalam perbuatan maupun, ya, pikiran kita maupun istilahnya konsekuensi, ya, dari kita sendiri, prinsip. Maksudnya itu. Nah, larangan pergaulan bebas ini pengertiannya secara bahasa diambil dari kata pergaulan bebas. Pergaulan proses interaksi, ini yang namanya pergaulan, proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Ini pergaulan. Jadi ada interaksi, ya, antara dua arah, tentunya bisa lebih. Nah, bebas itu sendiri terlepas dari kewajiban, aturan atau norma, ya. Kalau bebas itu terlepas, dia tidak terikat, ya, dengan apa? Dari kewajiban. Yang wajibnya harusnya begini, dia langgar, ya kan? Aturannya harus begini, dia langgar. Kemudian normanya harus begini, dia langgar. Itu namanya bebas. Kemudian secara istilah bentuk perilaku
ya, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Kemudian ada pergaulan bebas, kalian bisa menemukan ciri-cirinya. Apa ciri-ciri pergaulan bebas? Ya, coba habis baca. Ciri-ciri pergaulan bebas. Ya, perbuatan menghambur-hamburkan uang. Ini ciri-cirinya nih. Karena apa? Tidak bisa dikontrol, ya. Bebas menurut kita, ya. Mana yang manfaat, mana yang prioritas, ya kan? Mana yang lebih dikedepankan untuk pembelian suatu barang, misalkan. Sehingga uangnya itu bisa teratur, tidak bebas terhambur. Maksudnya gitu ya. Tidak bebas keluar. Bebas bukan hanya dengan sifat yang apa tingkah laku, ya kan, dengan kondisi, ya kan, berupa materi itu bisa dikategorikan, ya, pergaulan bebas. Ya, karena menghambur-hamburkan uang itu tadi. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah. Ada ketentuan, ya, oh ini benar, ini salah. Tapi kalau misalkan termasuk ciri-ciri orang yang menjalani pergaulan bebas, ya, itu dia tidak mengabaikan atau mengabaikan, tidak memperhatikan dengan itu benar atau itu salah. Menurut apa? Menurut agama tentunya. Hal ini menurut agama. Kemudian perbuatan huru-hara dengan melakukan dan huru-hara apa sih? Yang meresahkan bisa dibilang, ya, ya, gaduh, ya, tidak teratur, itu namanya huru-hara. Dalam hal ini melakukan dan narkoba. Kenapa narkoba juga dilarang? Karena memabukkan, ya. Makanya walaupun dalam Al-Quran ataupun hadisnya tidak ada, tapi di situ sifatnya yang kita ambil. Sifatnya narkoba itu apa? Memabukkan. Sedangkan dalam ayat sesuatu yang memabukkan itu haram, dalam hadis juga. Ya. Kemudian perbuatan yang memperhatikan aurat lawan jenis, ya, itu juga sama pergaulan bebas. Ya. Dia memperlihatkan aurat antara lawan jenis, itu juga pergaulan bebas. Itu ciri-cirinya. Empat diantaranya itu. Contohnya pergaulan bebas, seks bebas, mengkonsumsi narkoba, itu ya, pergaulan bebas, tanpa arah, merugikan untuk diri sendiri maupun orang lain, baik pemerintah maupun agama. Ya. Kemudian pergaulan malam, artinya pergaulan malam itu tadi konteksnya, ya, yang bisa masuk ke dalam ciri-cirinya tadi. Cuma bedanya ini di malam hari, ya. Dia pergaulan masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri pergaulan bebas, menggunakan uang, ya kan, huru-hara, ya kan, terus apa lagi tadi, ya, memperlihatkan aurat lawan jenis, ya kan, terus tadi yang lagi apa, narkoba, ya kan, itu contohnya, termasuk contoh pergaulan bebas. Nah, dengan adanya pergaulan bebas itu, sebabnya kan pasti ada nih. Apa sih sebabnya? Sebabnya pergaulan bebas. Satu, datangnya keislaman dan keimanan seseorang. Yang kedua, kurang kontrol diri dalam memilih pergaulan. Makanya kalau kita utamakan, ya kan, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang tentunya. Ketiga, kurangnya perhatian dan kemudian keluarga. Biasanya ini juga mempengaruhi sebab, ya, orang bisa terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan keluarga orang memperhatikan, bisa jadi dia lagi sibuknya
keluarga kurang mengontrol atau perhatian terhadap kepedulian anaknya atau keluarga. Yang keempat, ketidakpedulian lingkungan sekitar ya atas terjadinya maksiatan. Misalkan dalam suatu lingkungan, ya kan, kita tidak bisa memfilter atau membuat suasana sehingga suasana itu ya bisa menjadikan dampak atau indikasi sebab-sebab pergaulan bebas itu terjadi lingkungannya ya. Makanya lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Hanya kalau misalkan di perumahan ya yang tertutup beda dengan lingkungan yang di pinggir jalan ya kan. Biasanya yang di pinggir jalan terkesan sendiri-sendiri ya. Ya kalau misalkan ini kita bisa ya mengantisipasi atau bisa mengontrol walaupun sendiri-sendiri juga ya, kita tidak bisa mengontrol itu semua. Tapi kalau misalnya di lingkungan baik, otomatis kita seberapa baiknya ya bersuasana. Makanya lingkungan ini penting. Kemudian tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan ya di masa depan. Akibatnya apa sih? Dan bahayanya apa? Pergaulan bebas ya bagi masa depan. Banyak ya. Misalkan dia sampai terjerumus sampai masuk ke hukum ya kan? Diproses kepolisian, otomatis kan dia di blacklist kan? Ada tertera kan? Kasus hukum ya kan? Masa depannya apa? Akhirnya dia juga ya kan susah untuk melanggar kan perlu lampiran ya kan? Contohnya apa? SK, CK ya, surat percakapan dan keterangan kepolisian. Apa yang istilahnya apa namanya? Surat laporan baik ya dari kepolisian. Kenapa? Itu dampak kesian pergaulan bebas sehingga melanggar hukum sehingga masuk ke dalam proses hukum. Tentunya kepolisian juga pasti mengidentifikasi ya ada registrasinya di situ, ada historinya. Itu untuk masa depannya bagi orang yang ya pergaulan bebas sehingga menyebabkan dirinya juga tidak aman. Nah, akibatnya apa? Kalau kita ya mengalami atau melakukan pergaulan bebas untuk diri sendiri ya apa? Malas ibadah ya. Terus apa? Hampa, mental tidak stabil ya. Gaya hidup berfoya-foya, kemudian kesehatan menurun, bertambah dosa. Itu dampak daripada diri kita melakukan pergaulan bebas. Maksudnya apa sih? Kalau ibadah ya harusnya dia misalkan ya dalam Islam sholat 5 waktu ya kan, karena dia bebas ya kan, enggak mengatur waktu tanpa ya inginnya pemikiran dia ya bebas, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Makanya hampa, mentalnya juga tidak stabil ya, mentalnya tidak stabil, gaya hidupnya berfoya-foya, menggangguan karena bebas, nggak ada aturan, nggak ada prioritas ya, mana yang harus dibeli, mana yang harus dikeluarkan uangnya, mana yang manfaat, mana yang sekedar ya kan, ini wajib, ini sunnah atau sangat urgent. Dia tidak melihat itu. Kemudian kesehatan turun pastinya ya kan, orang bebas pasti kan ya inginnya semaunya dia. Ya pastinya bertambah dosa. Nah bagi keluarga mengecewakan orang tua pastinya ya.
mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Hanya kalau kita bisa menjaga daripada pergaulan bebas, ya, keluarga pasti, nah, ya, kecewa. Orang tua juga merasa, ya, bangga, ya, anak-anak yang terbebas daripada menghindari pergaulan bebas. Bagi masyarakat, terapkan pelanggaran norma agama masyarakat, norma-norma munculnya pemusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Tentunya ini, ya, karena dampak sosialnya bagi masyarakat seorang, ya, ataupun manusia ataupun di situ ruang lingkupnya lingkungan, ya, yang melakukan pergaulan bebas pasti melanggar banyaknya agama, melanggar masyarakat, kriminalitas yang intinya mengganggu masyarakat. Kemudian cara mengatasi, ya, meningkatkan iman. Tingkatkan dulu imannya untuk mengatasi sedikit-sedikit, memberikan penyuluhan tentang budaya pergaulan bebas. Berikan edukasi, ya, memberikan tuntunan kepada para orang tua akan pentingnya kontrol keluarga. Harus dikontrol ini, ya. Jadi dari anggota keluarga tersebut bisa menjauhi pergaulan bebas karena dikontrol. Berharap anak itu mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang baik akhlaknya. Ini cara mengatasi pergaulan bebas. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Kemudian memberi sanksi, ya, pada para pelaku pergaulan bebas. Kalau misalnya kita tidak beri sanksi, ya, nanti akan terus, ya, lakukan. Kemudian larangan pergaulan bebas, hikmahnya, tadi sudah larangannya atau cara mengatasinya. Sekarang hikmah dari pergaulan bebas, tentunya memperoleh ridho Allah, kemudian memperoleh pahala dari Allah, pahala yang Allah. Kemudian dicintai Allah dan Rasulnya. 4, terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Kemudian dapat menggapai cita-cita di masa depan, ya, otomatis kan berjalan lancar, ya kan, dari segi pribadinya, data pribadinya, ya kan. Nah, kemudian ya, tadi pergaulan bebas, sekarang perbuatan zina, ya. Kalau tadi Al-Isra, ya, Al-Isra ayat berapa? Ayat
zina perempuan dan zina laki-laki, ya ialah masing-masing dari keduanya 100 kali. Berlarang. Jadi kalau misalkan orang berbuat zina, itu didera 100 kali, ya. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaknya pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagai orang-orang yang beriman. Dengan surat Al-Nur, artinya perbuatan zina itu hukumannya 100 kali, ya, berat. Ya. Kalau di suatu tempat ada istiadat atau hukum agama sudah berlaku, terserah nanti diganti pakai apa 100 kali, ya, bisa cambuk, ya kan, bisa pukul tangan, ya kan. Nah, dari riwayat hadis itu terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Dan kalau tadi Bukhari terkait dengan pergaulan bebas, ya kan? Kalau perbuatan zina ini dari hadis Abu Daud. Nah, juga kandungannya hadis, ya. Satu, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum seorang yang berbuat zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan, ya. Kalau ghair muhsan itu beda dengan muhsan. Ghair muhsan berarti sebelum terbagi 100 sangkan dan diasingkan, ya. Pelaku zina muhsan diajak. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. Dalam pelaksanaan hukum zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Jadi kalau misalkan hukuman, ya, akan dilakukan, itu disaksikan. Dari riwayat Abu Daud, perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk merupakan dosa besar. Maksudnya muhsan sama ghair muhsan apa? Coba lihat dulu. Muhsan sama ghair muhsan. Misalkan kalau muhsan itu masih ada ikatan tali pernikahan, ya. Kalau ghair muhsan itu bisa ada, ya. Betul? Kalau muhsan apa coba? Baca. Keras. Masalahnya bukan. Nah, artinya dia sudah ada ikatan. Artinya yang muhsan ini si A, dia sudah berkeluarga, sama si B sudah berkeluarga juga. Tapi antara laki-laki dan perempuan ini berbuat zina, itu namanya muhsan. Masih ada amplif hubungan tali pernikahan antara dua belah pihak, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau yang ghair muhsan apa? Nah, jadi bisa jadi tidak ada hubungan, masih lajang ataupun yang sudah bercerai, ya kan? Sudah janda misalkan, sama orang jangan atau remaja, ya, gadis sama budak, itu ghair muhsan. Semuanya ada tali pernikahan di situ, tapi dia melakukan perbuatan zina, itu namanya ghair muhsan. Kalau yang tadi ada ikatannya namanya muhsan, ya. Yang tidak ada ikatannya itu namanya ghair muhsan. Benar, ya? Nah, ini pengertian hubungan zina antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah, itu namanya zina pengertiannya, ya. Nah, zina muhsan, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Maksudnya ada
perkosaan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau masih bercakap gadis, ya. Hukumannya dicambuk 10 kali, kemudian diasingkan 1 tahun. Akibat perbuatan zina akan dilakukan maksudnya berubah dan berubah. Menunjukkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah dan melahirkan anak bila dilakukan lebih dari 1 kali. 1 laki akan mengambil nasab. Kemudian mendorong perbuatan dosa lainnya, menimbulkan penyakit kelamin dalam rumah tangga, tidak mati atau disambung. Kemudian 100 kali diasingkan. Kemudian mengaku hukuman sosial dari masyarakat. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat, nasab diturun dari hasil zina tidak jelas jika anak tidak sabar. Ini nantinya akibat tidak berbuat zina. Dari nasab keturunannya itu sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Karena otomatis secara emosional juga, ya kan, sudah mengecewakan kan? Cara menjauhi segera menikah tidak mampu. Nah itu kalau yang konteksnya berarti apa? Yang boleh usah kan dia. Nah di situ kan menikah. Jadi caranya ya segera menikah. Kemudian menjauhkan diri dari tempat maksiat. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan menikmat gaul yang baik anaknya, membaca keputusan khususnya tentang bagian zina. Kemudian membaca Al-Quran dan hadis tentang sebab mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa itu. Nah, karena sunnah ini juga berpengaruh secara medis juga ya, secara biologis juga, ya. Dan nafsunya berkurang, puasa. Oke. Nah, hikmah menjauhi perbuatan zina, Allah SWT akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan bila kita menjauhi perbuatan zina. Ya. Karena aku mendapat syafaat dari Rasulullah, karena menang hatinya, dapat menjaga keturunan dari tidak jelas nasab, dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga, kemudian dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan, berita dari negara negara. Nah, kesimpulannya, Allah SWT melarang umat Islam melakukan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian, ya, tidak ada manfaatnya. Dan maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memberi pergaulan lingkungan yang baik dan bermanfaat.
Ya, bacanya apa di situ? Yang kita bahas. Nah, atau biji, ya, itu atau biji kalau apa? Terus, siang, terus, siapa yang belum jelas terkait pembacaan? Siapa yang belum jelas? Ada pertanyaan? Enggak? Apa? Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, apa mau tanya? Atau bikin pengertiannya apa? Nah, doma diikuti dengan wawu sukun, harokatnya fathah, maka diikuti dengan alif. Misalkan nim dasarnya begini hurufnya, berhubung itu fathah, maka kalau bisa disebut dengan hukum baca atau bi, maka minnya menjadi ke atas, ya. Alif tambahkan alif. Begitupun fa kalau misalkan harokatnya kasrohi, fa kan begini kan. Maka kalau misalnya disebut itu hukumannya matobi, berarti fi ditambahkan ya sukun, ya. Kalau fi terus harokatnya fathah, ya fathah, tapi ditambahkan wawu sukun, itu matobi bukan, ya. Cuma pembacaannya panjang, tapi secara hukumnya bukan matobi, karena matobi kalau harokatnya fathah maka ditambahkan alif, kan gitu ya. Walaupun itu doma, ya kan, ya pasti harus diikuti wawu sukun. Walaupun itu ada fathah terus diikuti wawu sukun, itu bukan hukum bacaan matobi, cuma panjang harokatnya dua saja, kan gitu dibacanya. Tapi kalau matobi udah jelas, dipanjangnya dua harokat, ya kan, hukum bacaannya, pengertiannya apabila fathah tapi ditambahkan alif, apabila asrofi ditambahkan ya sukun, apabila doma ditambahkan wawu sukun. Lanjutnya apa tadi? Kalkulasi itu apa? Apa itu berkola? Memantul, dibaca memantul, ya. Qalqalah terbagi menjadi dua, apa artis? Qalqalah sugro yang dimana? Apabila terdapat huruf qalqalah berharokat sukun, ya, di tengah ayat, itu namanya sugro. Kalau kubro di akhir, ya, sekalipun itu harokatnya di hidung, ya. Coba ada nggak pengertiannya kalau kubro? Nggak ada. Ya. Contohnya apa? Misalkan ada huruf qalqalah ada berapa? 5, apa ya? Ba, ja, dal, to, o, ya. Terus kalau misalkan dia di tengah, ya, ada dal di tengah, itu berarti sugro. Ada ja di tengah, berarti sugro. Ada kok di tengah, berarti sugro. Ya, baca ada to di tengah, berarti sugro. Tapi kalau di akhir ayat sugro. Lanjut, apa lagi? Alif lam samsiah, apabila terdapat, ya, harokat alif lam atau al. Kalau yang samsiahnya apa? Pengertiannya habis. Ya, huruf samsiah atau huruf ikfa. Huruf ikfa ada berapa? 15, ya. Itu namanya samsiah. Terus ciri lainnya apa? Samsiah itu ditandai dengan tasjid, ya, ar-Rahman, as-Samsiah.
di situ samsiah, menegur langsung ke huruf samsiahnya, huruf ifanya, ya. Terus apa lagi? Mad wajib mutasil, maksudnya apa? Satu kalimat bertemu hamzah, satu kalimat ada hamzah, harokatnya a, ya, pasti hamzahnya a juga, gitu ya. Kalau a ketemu i, namanya wajib apa jaiz? Jaiz. Kalau wajib sama satu kata, kalau jaiz tidak kata. Intinya itu doang, ya. Siapa lagi? Matimat apa? Dibunyikan, dijelas ya. Karena posisinya di wakof, ya kan? Atau di akhir atau dimatikan, maka waktu itu merubah atau disebut ya. Misalkan sabila, bukan sabilan, ya. Walaupun itu tanwin, tapi kan itu di akhir, karena itu di akhir, namanya disebut sabila, ya. Bukan sabilan, walaupun itu tanwin, ya. Tapi cara menyebutnya sabila, ya. Orang osiro, walaupun itu rohnya tanwin, pathaten. Lagi selamat lewat. Satu aja. Itu ada tulisan bismillah, satu aja bacaannya apa? Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Lafaz sebelum Allah ada huruf berharap kasrah ini bacanya takbir. Nah, karena ini kasro, ya, ada lafaz lam jalalah, maka disebut lam jalalah tarki. Oke. Lanjut. Habis. Yang kamu tahu. Sini. Ini tadi tarkik. Yang kamu ketahui apa? Sini. Dengan bacaan itu. Ini apa ini? Apa itu? Alif lam. Kenapa alif lam samsiah? Karena alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah. Huruf samsiah. Huruf samsiahnya apa? Ini huruf samsiahnya apa? Huruf? Ini apa hurufnya? Ro. Ya, ar-ro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif sam, alif samsiah, tulis. Okta. Ada satu lagi.
dengan hukum bacaan yang beda. Kalau kamu tahu apa? Matobi'i itu di akhir jadinya, kalau di akhir jadinya makiwa, ya kan? Itu kan ayat, ya kan? Ya, iya makiwa. Kenapa makiwa? Karena diwakofkan, ya. Ya, ini kan wakof nih. Satu, kan al-Fatihah kan ini satu kan? Iya enggak? Satu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Dua, makanya ini kan wakof nih, berhenti. Nah, tapi ada matobi'i di akhir atau yang diwakofkan menjadi matiwa. Oke, paham ya? Ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Apa?